Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil, sahabat yang mulia dan agung, Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, yang lebih populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan, sudah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah sudah mewajibkan siyam, puasa pada siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, kabar gembira tentang kebaikan-kebaikan bertebaran. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, busra, kabar gembira, pintu-pintu surga ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, kemudian setan-setan terbelenggu. Fihi lailatun, ini yang menjadi fokus kajian kita. Fihi lailatun, di dalam Ramadan itu ada satu malam. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Di Ramadan saja dia tidak puasa, di Ramadan saja dia tidak sholat, di Ramadan saja dia tidak berzikir, di Ramadan saja tidak baca Quran, apalagi di bulan yang lain. Oleh sebab itu maka Ramadan menjadi standar. Jangan kita pakai standar ini untuk mengukur orang lain, melihat orang lain, tapi pakaikan pada diri kita. Hai hamba Allah yang dhaif, sedangkan di Ramadan saja engkau tidak beramal. Hai hamba yang fakir, sedang di Ramadan saja kau tidak bersedekah. Hai hamba yang tidak pernah mengambil pelajaran, sedang di Ramadan. Oleh sebab itu maka kita mesti memanfaatkan Ramadan ini. Mengapa ada satu malam yang luar biasa? Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW bercerita tentang pada zaman dulu umat Nabi Musa AS, Bani Israel, ada orang yang tidak pernah tidur di waktu malam. Dia hanya beribadah, bermunajat, berdoa, berzikir malamnya, dan siangnya pula dia berjihad fisabilillah dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan kudanya, dengan baju besinya. Selama berapa lama? 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tidak pernah sekalipun berbuat dosa walau sekedip mata. Mendengar cerita itu sahabat Nabi bersedih. Mereka yang umurnya panjang 80 tahun tidak pernah berbuat dosa, malamnya beribadah, siangnya berjihad. Lalu kami ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan sedih, jangan cemas, jangan takut. La tahzan. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada kalian, walaupun tubuh kalian lebih kecil, walaupun umur kalian lebih pendek, tapi amal kalian luar biasa kalau kalian beramal di malam ini. Oleh sebab itu kita intai dia, kita intip dia, kita cari dia. Sejak kapan? Dari awal malam. Tapi yang namanya semangat manusia kadang semangat, habis itu down. Makanya banyak hadis menyebut taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, berusahalah untuk merebutnya di malam-malam terakhir. Kenapa di malam terakhir? Karena pada situ orang sudah berbagi pikiran, pecah konsentrasi. Untuk hari raya, untuk pakaian, untuk makanan, untuk aksesoris, untuk karpet, untuk gorden, untuk rumah, untuk macam-macam. Tapi ketika orang sudah mulai diisi kepalanya dengan fokus untuk mencari Lailatul Qadar, tapi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan oleh Imam Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa 1 titik mustajab di hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah pun tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya hati ini senantiasa rindu. Supaya hati ini senantiasa rindu. Rindu ingin ke Makkah karena merasa belum dapat haji mabrur. Rindu terus beristighfar karena merasa belum dapat taubat nasuha. Rindu setiap malam ingin menghidupkan malam-malam Ramadan karena merasa diri belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu jika semangat itu ada di dalam, teruslah, bangkitkanlah, pupuklah, ajak keluarga, hidupkan tiap-tiap malam dengan tarawih, dengan witir, setelah itu tadarus, membaca Al-Quran, berzikir, muhasabah, introspeksi diri. Jika itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rahmat dan keberkahan. Seperti buah yang akan jatuh ranum tidak lama lagi. Tapi kalau dibiarkan dia jatuh pecah, jatuh membusuk, hilang ke lantai, ke tanah, kena pasir. Tapi kalau kita tangkap dia,
akan terasa manis nikmatnya. Dengan apa menjoloknya? Dengan apa menangkapnya? Dengan ibadah di tengah malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qama tegak di tengah malam melawan kantuknya, melawan tidurnya, imanan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban karena hanya senantiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Oleh sebab itu, kalaulah ini ada dalam diri kita, maka kita pupuk dia. Jangan sampai dia mati. Semangat itu. Cari sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ketika kita melihat dia, bangkit semangat kita beribadah. Ketika melihat langkah kakinya, kita akan terus merasa bersemangat untuk beribadah. Jangan melihat orang yang ketika melihat dia, kita malah bersyukur dengan diri kita. Syukur saya sudah beribadah, dia belum beribadah. Ini akan membuat kita down, akan membuat kita jatuh, akan membuat kita tidak berdaya. Tapi bangkitkanlah semangat. Mengapa dia hafal Quran? Mengapa dia terus belajar sampai S1, S2, S3 tapi tak pernah berhenti belajar membaca? Mengapa dia walaupun sudah banyak harta tetap juga masih sempat sholat berjamaah? Mengapa aku tidak? Saat itu kita sedang mengambil pelajaran tidak dari kertas yang dituliskan tinta pena, dari tulisan-tulisan, tapi belajar dari kehidupan, belajar dari alam terkembang. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah belajar, tetaplah waspada, tetaplah mawas diri. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat. Sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi. Seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis, kata setan? Karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik aja, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita, perjalanan musim dingin, wassaib, musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, Yaman posisi di bawah. Musim panas posisinya di atas negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Melalui perjalanan ini mereka ada melewati satu tempat namanya Badar. Posisi Badar di bawah Madinah. Syam, Madinah, Badar, Makkah. Badar lebih kurang 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, antara Madinah dengan Makkah. Badar nama sumur, Bi'ru Badrin. Kenapa dia disebut dengan sumur Badar?
Karena kalau sedang bulan purnama, nampak pantulan cahaya bulan itu di permukaan sumur, maka disebut dengan Badar. Pendapat kedua mengatakan mengapa disebut sumur itu sumur Badar, karena yang menggalinya pertama kali adalah Badar, nama seorang laki-laki, maka disebut dengan sumur Badar. Nabi SAW pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama tidak ada perang. Tahun kedua semuanya rekonsiliasi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, mempersamakan antara Aus dan Khazraj, mempersaudarakan bahkan antara orang Muslim dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Khaybar. Sampai akhirnya turunlah ayat Udzina lilladzina zulimu, sesungguhnya telah diberikan izin, lilladzina yuqatalu, diberikan izin kepada orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, bahwa mereka itu orang-orang yang teraniaya, terzalimi. Maka turunlah ayat perang. Kemudian dapatlah berita bahwa ada sekelompok pedagang yang pulang dari atas, dari negeri Syam, dan mereka akan kembali ke Makkah. Pasti mereka akan melewati Badar. Kesempatan ini digunakanlah oleh Nabi dan sahabat berdasarkan wahyu izinnya perang tadi. Mereka pun menuju Badar. Tepat pada bulan suci Ramadan, tahun kedua Hijrah. Ternyata berita bahwa pasukan kaum muslimin sudah menuju Badar sampai kepada pimpinan kafilah yang turun dari Syam, yaitu pimpinannya waktu itu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengirim pasukan. Abu Sufyan mengirim untuk meminta bantuan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka datanglah pasukan, datang dari Makkah, lebih 1000 orang, datang untuk membela yang akan dicegat oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi dengan kecerdasannya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Di antara sifat Nabi adalah fatanah, cerdas. Maka Nabi SAW dengan para sahabat diutus dulu beberapa orang sahabat untuk menginspeksi, untuk memperhatikan lokasi. Lalu kemudian setelah itu barulah Nabi datang. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi untuk menetapkan mau berkemah di mana. Wahai Rasulullah, apakah ada turun wahyu menetapkan kita kemah di mana? Kata Nabi, tak ada turun wahyu. Maka sahabat mengajak membuat kemah di tempat dekat persediaan air. Dengan membuat kemah di tempat persediaan air, maka kita sudah menang 1 poin, yaitu bahwa musuh-musuh akan kehausan karena persediaan habis, air habis. Lalu kemudian Nabi lebih dulu menguasai tempat perang. Tempat lokasi perang itu dikuasai oleh Nabi. Dengan demikian, lokasi pertama dimiliki oleh pasukan Nabi. Maka Nabi menyusun pasukannya itu tempat posisi terbitnya matahari. Jadi pasukan Nabi di terbitnya matahari. Supaya apa? Ketika matahari terbit, pasukan Nabi dari arah terbit matahari, maka pasukan musuh akan silau karena melihat. 2. Lalu kemudian pasukan Nabi mengintai. Ada orang musuh-musuh itu, mereka pasti akan kehausan minum. Maka mereka mengendap-endap untuk mencari air minum. Yang sedang mencari air minum itu ditangkap. Ketika ditangkap, ditanya, berapa jumlah pasukan kalian? Untuk mengetahui, jangan berhadapan dengan musuh dengan mata yang rabun. Berapa pasukan kalian? Ternyata tukang masak yang mengambil air itu pun tak tahu berapa jumlah dia. Kemudian Nabi bertanya, berapa kambing yang dipotong, berapa onta yang dipotong. Dengan berapa jumlah kambing yang dipotong, Nabi dengan kecerdasannya tahu bahwa pasukan musuh sekian dari makanannya. Begitulah cerdasnya Nabi. Sehingga siap. Baru setelah menunjukkan sesuai antara usaha dengan tawakal dan doa. Ada usahanya dengan berkemah di dekat tempat air minum, dengan menguasai tempat lokasi perang, barulah turun mukjizat-mukjizat. Idh ghashyi 'alaikumun nu'asa. Ditutupi kalian dengan rasa kantuk. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Diturunkan air hujan liyutahhirakum. Turunnya air hujan itu 2 manfaatnya. Yang pertama, pasukan kaum muslimin ada di antara mereka yang merasa ragu bahwa diri mereka ini kotor. Maka dengan turunnya air hujan, suci, otomatis merasa suci karena sudah disirami air. Yang kedua, liyutsabbita bihil aqdam. Kaki merasa kokoh. Karena ini pasukannya bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Pasir kalau sudah disiram air hujan, maka kaki akan kuat untuk berdiri. Lalu kemudian ada pertolongan lain. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah
Ingatlah pertolongan Allah kepada kamu. Idz nasarakumullah, ketika Allah menolong kamu, dikirimnya kan bi alfim minal malaikati murdifin, 1000 malaikat dikirimkan Allah murdifin. Makna murdifin, radif, bersanding dengan pasukan Nabi yang hanya berjumlah 314 orang. Maka diabadikan, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Ingatlah ketika Allah menolong kamu di perang Badar, wa antum azillah, padahal waktu itu jumlah kamu sedikit dan kamu lemah. Dan Nabi SAW menang, pasukan musuh kalah. Berapakah hasil rampasan ghanimah perang waktu itu yang diperoleh? Sebanyak, kata Syekh Abdul Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin, tidak kurang dari 50.000 keping emas. 50.000 keping uang dinar. Satu keping uang dinar 4,25 gram. Jadi kalau 2,5 juta kali 50.000 keping sama dengan 125 miliar. Lebih kurang. Jatah untuk Nabi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Sesungguhnya untuk Nabi adalah khumus, 20%. 20% berarti lebih kurang 20 sekian miliar jatah Nabi. Tapi ketika Nabi pulang perang Badar, datang anaknya Fatimah untuk meminta bantuan tawanan perang, budak hamba sahaya, minta supaya, karena Fatimah dalam keadaan susah, tidak ada yang menimba air, Fatimah yang menimba air, tidak ada yang membuat adonan tepung gandum, Fatimah yang membuat adonan tepung gandum. Fatimah minta kepada Nabi supaya dikasihlah seorang budak untuk menolong. Tapi apakah Nabi dengan kekayaan yang demikian hebat itu dia kasih kepada anak kesayangannya? Tidak. Tapi justru kata Nabi mengajarkan, sebelum engkau tidur malam bertasbihlah 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Artinya harta yang banyak itu tidak dipakai Nabi untuk kepentingan pribadi. Dan setelah perang Badar, setelah Nabi SAW meninggal, mana dia yang 20 sekian miliar itu habis. Dia tak meninggalkan apa-apa. Dan hari ini kita melihat rumah yang sederhana di Ma'rad Exhibition di kota Masjid Nabawi, tempat dinampakkannya replika gambar rumah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi miskin, dia kaya karena mendapat harta rampasan perang. Tapi di balik itu adalah dia hidup bersahaja dengan penuh kesederhanaan. Dan perang ini, sahabat Nabi, nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, nama-nama sahabat itu dalam urutan nama sahabat nomor 1 dibuat. Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Setelah itu baru nama-nama sahabat yang 300 sekian tadi yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Bahkan dalam salawat yang selalu kita lantunkan, bertawassul dengan syuhada Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri. Kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan nama Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dan kami bertawassul kepada engkau dengan menyebut nama ahli Badar, supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Begitulah Allah memuliakan para syuhada Badar yang hari ini kita berziarah di makam syuhada Badar. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.